Oke, nggak apa-apa, Mbak. Oke, selamat datang dok di acara Guepedia dan acara Guepedia Jumpa Penulis ini sengaja kami sengaja kami selenggarakan untuk mengenal penulis dari Guepedia yang lebih dalam sehingga nanti Ya, dokter bisa berbagi informasi, bisa sharing-sharing kepada teman-teman semua yang ya, ingin menulis begitu. Terutama ya, kemudahan dalam menerbitkan buku di Guepedia seperti itu. ya. Oke dokter, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nafisa dan 30 menit ke depan, Nafisa, ya Nafisa, 30 menit ke depan, Nafisa. ya 30 sampai sejam ke depan uh, saya akan memandu acara ini seperti itu. Oke, izinkan Oke, saya untuk memperkenalkan dokter terlebih dahulu ya dok ya. oke, silakan. Suara saya apa ya? Terdengar ya? Oke, jelas kok dok, jelas jelas. Oke, sip. Oke, jadi teman-teman semua, hari ini kita kedatangan tamu istimewa jauh-jauh dari Siak ya dok ya, Kabupaten Siak, Riau. Ya, Nafisa. Ada Dr. Jondri Akmal MARS. Dokter ini Ya, sangat aktif sekali menulis, saya lihat profilnya. Dan fakta menariknya ya, adalah konon katanya dokter bisa menulis 6 buku sekaligus dalam waktu 5 bulan. Benar itu dok? iya, iya, Mbak Nafisa. Oke, dan lulusan UNAN juga ya dok ya? Asli Padang dok? Ya, saya adalah itu ya. Gimana? Asli Padang dok? Ya, asli Padang. Oke, dan saat ini sedang bertugas di RSUD Perawang. Seperti itu dok atau sudah berpindah? Ya, jadi 2 tahun kemarin saya di RSUD Perawang, tapi sejak Februari 2020 saya udah dimutasi lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. Oh, Ya. oke. Jadi Dr. Jondri Akmal ini sudah menerbitkan 6 buku sekaligus di Guepedia. Saya bacakan ya dok ya. Yang pertama ada Ciloteh Bernas Sang Dokter. Kemudian yang kedua ada Pelangi Masa Kecil Sang Dokter Kampung. Kemudian ada tips menangkal serangan kado asoy di pondok pesantren. Ada Asoy. Oh, Ya. Kado asoy. Kemudian ada activity journey dan yang terakhir ada inovasi ala Jondri. Ya. Oke dok, bisa di-share ke teman-teman yang lainnya? Ya. Ini awal mula menulis dan suka menulis itu? Oh ya. Terima kasih ya teman-teman, Mbak Nafisa. Jadi awal saya menulis itu, memang aktivitas menulis itu sudah lama saya geluti. Pertama waktu SMA dulu pernah menulis di majalah dinding. Yeah. Kemudian ketika kuliah di kampus Fakultas Kedokteran, saya bakat itu mulai tersalurkan. Kami pernah membuat sebuah majalah kampus yang di Andalas University dulu cukup terkenal di zaman itu. Itu majalah Broka namanya. Kebetulan kami inisiatornya dan beberapa teman-teman. Nah, kemudian setelah lama vakum, kemudian muncul lagi minat, keinginan untuk menulis. Kemudian keluar tulisan-tulisan di harian haluan di Padang waktu itu, di Singgalang, kemudian di Padang Express. Kemudian saya bertugas di Riau. Kemudian tulisan-tulisan saya itu, artikel saya itu keluar juga di harian di Riau, yaitu di Riau Post dan di Haluan Mandiri. Nah, setelah itu aktivitas menulis semakin menggebu. Kemudian tahun 2011 ada keinginan untuk membuat buku iseng-iseng. Tapi buku yang saya buat itu secara self publishing untuk diri sendiri aja gitu maksudnya. Yeah. Jadi ada kisahnya adalah perjalanan studi banding ke Melbourne. Tulisan itu, artikel itu saya buat banyak, kemudian saya buatkan buku dengan gaya sendiri gitu.
Nah, kemudian tahun 2018 muncul lagi, ada buat buku lagi dengan penerbit yang lain. Nah, kemudian tahun 2019 baru dapat ketemu dengan Guepedia, dan itu kebetulan secara kebetulan aja. Jadi kita ada IG, ada Facebook, di IG ketemu. Kemudian oh ini menarik sekali, kita coba. Kita kirim aja tes naskahnya, kemudian ya enak sama Guepedia gitu ya. Nah, makanya setelah kita kirim keluar, nah, sampai sekarang sudah dengan Guepedia sudah 6 naskah ya, 6 buku. 6 buku. Pertama bergabung berarti tahun 2019 ya dok ya, bersama ya 2019 okay. Ya. Dan pertama kali tahu Guepedia sendiri itu dari sosial media ya? Iya, karena kita ada aktif di penggiat di medsos, Facebook ada, saya punya Facebook, kemudian ada IG gitu, Instagram. Jadi di IG ketemu kan, ya kita pelajari, kita ikuti, ternyata asik, enaknya gitu kan. Ya. Dok, bisa diceritakan isi bukunya satu persatu, mungkin dari judul pertama, tentang apa sih bukunya? Oke, Mbak Nisa. Jadi buku pertama dengan Guepedia itu adalah Ciloteh Bernas, Sang Dokter Kampung. Ya. Jadi ini isinya tulisan-tulisan saya yang sudah ada di Facebook saya, di IG, di blog saya, di dalam bentuk artikel, dan itu banyak tema. Nah, jadi tema-tema itu saya kumpulkan, kemudian saya jadikan sebuah buku dengan judul Ciloteh Bernas. Jadi Ciloteh ini artinya kan omongan kita, kemudian cerita-cerita kita. Bernas itu kan artinya ada hikmah nih, bermanfaat. Jadi Ciloteh Bernas seorang dokter. Jadi ini ceritanya bisa ada tentang dunia kesehatan, dunia profesi saya, ada juga tentang bencana, kemudian kehidupan sosial, kemudian ada juga tentang cinta, ya. Oke, yang kedua. Jadi mungkin buku yang kedua itu Pelangi Masa Kecil Sang Dokter Kampung. Ya, yang ini. Jadi ini kisah masa kecil saya sebenarnya. Jadi saya menganggap saya sebagai dokter berasal dari kampung, kemudian saya lama di puskesmas menjadi dokter kampung, perasaan saya ya. Kemudian saya tulis bagaimana masa kecil saya. Di masa kecil itu saya tulis tentang misalnya saya pernah bagaimana saya mengaji di surau, kalau di Sumatera Barat, di Minang kan waktu kecil, waktu zaman-zaman saya itu memang masih seperti itu ya. Kita ngaji di surau, kemudian kita membuat kelompok belajar, bagaimana kisah kelompok belajar, dan yang paling asiknya di sini adalah kita itu ada permainan-permainan ya waktu kecil itu ya. Kalau laki-laki banyak permainan, ada namanya permainan layang-layang, kemudian ada permainan pedang-pedangan, dan itu kisahnya sangat menarik bagi saya. Kemudian yang ketiga bukunya adalah Road to Mars. Ini adalah kisah perjalanan saya mengambil S2 ya, Mars. Jadi bukan jalan menuju planet Mars ya, bukan. Iya. Road to Mars jalan menuju S2 ya, Mars, Magister Administrasi Rumah Sakit di Padang. Yang ketiga ini yang cukup menarik ya, saya tertarik menulis tips menangkal serangan Kadasoy di pondok pesantren. Jadi Kadasoy ini sebenarnya ini bahasa Minang. Kadasoy itu sama dengan skabies. Nah, skabies kalau bahasa di Jawa itu gudikan ya. Iya. Nah, kemudian skabies kalau bahasa kedokterannya, dan bahasa Minangnya Kadasoy. Saya mengambil
ini supaya lebih agak nyentrik aja sebenarnya gitu. Iya. Ini berdasarkan pengalaman juga sih ya. Kita melihat bagaimana di pondok pesantren, di asrama begitu banyak anak-anak yang terkena skabies, tetapi tidak tuntas, berulang-ulang. Nah, kemudian kita coba teliti sedikit mengapa nggak berulang, kemudian kita lakukan pendekatan secara manajemen. Jadi pendekatan ada dua, pendekatan pengobatan, treatment, dan pendekatan manajemen. Nah, ini inti bukunya. Ya. Yang kedua, saya juga sering jalan-jalan gitu ya. Jadi semua kisah perjalanan saya tulis. Kemudian inilah dijadikan buku EPT Journey. Journey adalah jalan-jalan kita ya, jalan-jalan. EPT kan artinya jalan-jalan yang punya hikmah itu. Jadi saya menganggap perjalanan-perjalanan yang saya lakukan itu ada hikmahnya. Contohnya saya jalan-jalan ke daerah sangat terpencil, tapi sambil pengabdian masyarakat, pengobatan sunatan masal gitu. Atau pernah jalan-jalan ke misalnya ke Thailand, lihat wanita leher panjang, etnis Kayan itu pernah ketemu. Saya ceritakan juga di sini ya. Kemudian yang ada buku yang ke-6 itu inovasi ala genre. Jadi ini inovasi ini di tempat kerja saya, pernah saya di puskesmas, jadi kepala puskesmas, jadi dokter puskesmas, kemudian di dinas kesehatan, pernah di rumah sakit juga. Nah, di tempat kerja itu saya melakukan inovasi-inovasi. Nah, inovasi itu saya tulis, inilah inovasi ala genre, gaya ala genre aja gitu. Itu 6 buku yang pernah saya tulis di Wikipedia, Mbak. Ya. Oke. Dari semua buku, Dok, mana sih yang menurut dokter paling dokter favoritin gitu? Ya, sebenarnya ini amazing semua bagi saya ya. Ya, tapi perjalanan kisah pelangi masa kecil ini memang agak lumayan bawa perasaan gitu, Mbak. Jadi sangat menjiwai untuk diceritakan gitu. Karena mungkin itu berdasarkan pengalaman masa kecil sendiri ya, Dok ya? Iya, pengalaman masa kecil gitu. Masa kecil yang sekarang mungkin bisa dibilang jarang ya kehidupan seperti dulu gitu ya, Dok? Iya. Oke, Dok. Untuk inspirasi dalam menulis, adakah, Dok, sosok inspirasi bagi dokter ketika dokter menulis seperti itu? Oh iya. Seperti ini. Ya, sebenarnya mungkin gini gitu ya. Saya memang suka menulis dari dulunya gitu karena sudah pernah baca-baca, kemudian ada kayak penyair-penyair yang terkenal dulu, Kak Khairul Anwar, kok bisa, kemudian tulisan-tulisannya Buya Hamka gitu kan, itu sangat luar biasa kalau dibaca gitu kan. Oh kok bisa seperti itu ya gitu. Nah itu satu, jadi ada triggernya mengapa orang-orang hebat itu bisa seperti itu dan kita pengen seperti itu. Itu satu. Yang kedua, saya ada satu lagi inspirasi saya itu profesor saya ya, ada namanya Profesor Dr. Haka Suhaimi, SPOG, konsultan FAIR ya. Dia guru besar saya di UNAN. Beliau adalah guru besar kandungan. Jadi dia itu sangat menulis terus, banyak sekali artikelnya, banyak. Dan saya sebenarnya tulisan saya lebih terinspirasi ke beliau itu. Misalnya saya buat artikel, nanti ujungnya ada hikmahnya gitu. Nah, nanti kadang-kadang dimasukkan sunnah Rasulullah dan Al-Quran. Nah, jadi ke situ, lebih ke situ. Dan saya terinspirasi ke beliau itu. Nah, yang ketiga, memang ada juga mentor ya. Saya sebelum menulis buku, memang ada mentor MMO saya ya, menulis buku, menulis online gitu ya, ikut gitu. Nah, itu mentor saya, guru saya itu Mas Brili Agung. Nah, ya, mungkin di medsos pengertian sekali dia. Ya. Oke. Jadi, Dok, kan berdasarkan fakta yang sudah saya sebutkan tadi, ini dokter ini menulis 6 buku dalam 5 bulan. Bagaimana itu, Bu? Itu cukup singkat sekali untuk 5 buku dalam waktu 6 bulan.
bagaimana dokter membagi waktu di sela kesibukannya? Ya, jadi waktu membuat buku dalam 6 bulan itu, jadi Mas Brili ini dulu memberikan ilmu ke saya itu ya, kasih target itu, kemudian kita deklarasi sama orang. Jadi kalau menurut saya, setelah saya ingat gitu ya, saya rasakan ketika kita kasih target, berarti kita memberikan janji kepada diri sendiri dan janji kepada orang lain. Janji rasanya kalau di dalam Islam bukan hutang. Jadi kita harus bayar gitu kan. Oleh karena itu, karena kuatnya keinginan itu, akhirnya ya tulis, kemudian kebetulan karena Guepedia-nya oke banget, kita nggak mikir. Kalau Guepedia kan enak ya, kita kasih naskah, kita diam-diam aja udah keluar barang. Kan gitu ya. Ya jadi itulah, saya tulis saja, saya nulis, kemudian kita racik, kita kirim gitu aja. Makanya saya juga punya target, saya harus buat buku misalnya dalam 1 tahun ini, misalnya target dulu misalnya 3-4. Kemudian kita coba nulis, kemudian kita kirim ke Guepedia yang membereskan semua sampai sampai terbit. Kita kan enggak mikir lagi yang lain-lain. Ya. Oke, ada trik khusus nggak, Dok? Kata kuncinya target, Mbak. Ya. Oh, target ya. Tapi kan sebagai orang dokter itu pasti sangat menyita waktu, dan bagaimana dokter bisa menyempatkan waktu untuk menulis 5 buku lagi? Ya. Jadi tipsnya sebetulnya mungkin saya lebih banyak di manajemen ya. Kemudian kalau sebagai klinisi, saya hanya praktek sore pun tidak begitu lama. Ya, jadi kalau di manajemen, kalau misalnya kita nggak ada di kantor, misalnya tidak ada rapat, tidak ada kegiatan yang harus kita laksanakan, kemudian lebih banyak di meja, ya udah muncul inspirasi kita ngetik. Karena ketika sudah ada di laptop dan kita buka, apa yang ada terpikir saya tulis saja gitu aja. Jadi waktunya gitu, kapan ada waktu, ada di depan laptop, nulis lagi gitu aja. Oke, Dok, kan ada teman-teman kita di luar sana yang ingin menjadi penulis tapi masih bingung untuk mengembangkan ide mereka. Mungkin dokter bisa memberikan tips kepada teman-teman bagaimana sih cara membuat ide dan bagaimana cara mengembangkan idenya itu? Ya, jadi kalau mungkin yang saya rasakan, yang saya alami ya, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya itu, yang diajarkan oleh mentor saya, buat target aja dulu. Target kecil, saya misalnya target, saya harus menulis 1 halaman 1 hari. Atau saya harus bisa menulis 1 artikel 1 minggu. Kemudian camkan di dalam hati, ya kan? Dan target itu tolong dideklar sama kawan, sama orang, sehingga dia mana artikelnya itu, agak gitu kan? Dia tuntut, kemudian itu 1 dideklar. Kemudian yang kedua, tulis aja apa yang ada di dalam pikiran kita, tulis. Jangan dipikirkan salah benarnya dulu. Jangan dipikirkan ini mau dibaca orang apa enggak, ya kan? Nah, nanti baru ketika perlu kita keluarkan, ketika perlu kita share sama orang lain, baru itu kita berpikir kan, ini pantas di declare atau di share kepada orang lain, ini tidak. Jadi ketika dia belum ada, itu kan sulit mengadakannya. Tetapi kalau sudah dia artikel itu ada, tulisan itu ada, kita tinggal comot, kita edit gitu kan. Yang ketiga, tipsnya memang ketika memulai menulis itu memang agak sedikit bagi kita pemula ya. Tetapi mentor saya mengajarkan kalau kita pemula itu kan, menulis itu kan kita punya 2 sayap. Pertama sayap inspirasi, yang kedua sayap EYD kan, ejaan atau aturan. Nah, kalau seorang penulis yang sudah sangat hebat, dia bisa inspirasinya ada, kemudian EYD-nya bagus sehingga dia tidak punya kesalahan. Tapi kalau kita pemula, ya kan, pakai aja 1 jubahnya itu, jubah gagasan, udah tulis aja dulu.
jangan pikirkan salah benernya, gitu kan. Nah, kegagalan kita di dalam menulis itu, kita inspirasinya ada, kemudian kita memikirkan kesalahan gitu kan, sehingga misalnya salah huruf besar, salah ketik, salah ini kan. Nah, ketika itu kita tersalah, udah mandek dia kan, udah nanti lagi akhirnya hilang dia. Nah, jadi tiga itu aja tips bagi saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikannya. Oke. Dok, ada waktu khusus nggak sih buat menulis? Misalkan harus di malam hari, di tempat sunyi, seperti itu? Enggak, kalau saya enggak. Kapan saja saya ketika ada di depan laptop, ada inspirasi, saya tulis saja. Paling tidak pokok pikirannya. Kalau ada saya catatan kecil, saya buat. Nanti pokok pikiran itu baru ada ketika sudah di rumah, misalnya gitu kan, sudah di depan laptop, tidak ada kerjaan di rumah, sampai jam 11, 12 malam bisa juga gitu. Oke, jadi tidak ada aturan khusus seperti itu ya? Tidak, dia benar tidak ada aturan khusus. Dok, kadang-kadang kan kita dalam melakukan suatu pekerjaan ada saja menemukan titik kebosanan, titik kejenuhan. Bagi dokter sendiri, apakah pernah merasakan hal seperti itu? Mungkin rasanya belum ada saya punya kejenuhan untuk menulis, karena saya suka itu aja. Saya suka menulis. Mungkin kuncinya karena menyukai ya, Dok ya? Ya. Oke, tapi mungkin ada berbagi pengalaman bersama teman-teman atau memberikan sekedar tips bagaimana ketika teman-teman yang ingin memulai untuk menulis tapi sebelum apa-apa udah bosen, jenuh, gimana? Kata kuncinya coba dan coba lagi, jangan pernah putus asa. Oke. Ketika ada inspirasi, ya coba dan coba lagi, jangan pernah putus asa. Yang pertama, yang kedua, ketika ada inspirasi, tulis aja, jangan pikirkan salah benernya. Oke. Karena banyak orang yang terjebak dengan ini kayaknya salah, kayaknya ini benar, kayaknya ini orang nggak bakal baca, udah bosen, kayak gitu kan Dok ya? Nah, betul, itu yang menyebabkan kita gagal untuk menulis. Terlalu banyak berpikir. Benar. Iya. Oke, berarti dokter sendiri sudah bisa menyatakan kalau menulis itu adalah kegiatan yang menyenangkan dan menulis itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak terbatas oleh waktu dan tidak terbatas oleh siapa dia gitu ya. Genre. Tapi kadang-kadang ada orang yang berpikir seperti ini, saya nggak bakat jadi penulis, udahlah nggak usah jadi penulis, saya nggak bakat. Tapi untuk dokter sendiri, bisakah meyakinkan untuk teman-teman semua, kalian tuh kita tuh semua bisa menulis, kita semua berbakat untuk menulis. Ya. Dokter, jadi teman-teman semua. Ya, teman-teman sekalian ya. Saya tidak percaya ya, misalnya orang tidak punya bakat menulis ya. Buktinya setiap hari kita punya status kan? Oh iya. Di status kita kan menulis. Iya, Dok, betul. Saya yakin dan percaya tidak ada orang di Indonesia sekarang yang tidak punya HP, yang tidak punya Android ya, kecuali masyarakat yang sangat terpencil sekali lah ya. Iya. Tapi kalau di kota besar tidak ada lagi yang tidak punya HP. Nah, ketika dia punya HP, dia pasti punya Facebook ya kan, atau punya IG, so dia pasti dia nulis kan. Iya. Nah, tapi persoalannya ya, banyak orang bisa menulis, tapi sedikit orang yang berani menulis. Oleh karena itu, timbulkan keberanian, berani menulis, jangan pikirkan salah betulnya dulu, ya kan? Jadi hasil produk kita itu mau di-share itu lain persoalan. Oke. Ya kan? Jadi yang pertama tulis aja dulu, hasilkan aja dulu, ya kan? Nah, setelah hasilnya itu ada, mau di-share atau tidak di-share, mau dipublish atau tidak, itu persoalan kedua. Nah, itu persoalan patut dan tidak patut. Ya. Ya. Mungkin Dok bisa diceritakan kepada kami semua, apa sih alasan dokter untuk menulis?
Saya pertama karena ini ya, karena saya suka yang pertama ya. Yang kedua, saya terinspirasi dari beberapa kata-kata bijak yang pernah saya dapatkan itu ya. Ya misalnya seperti ini, menulislah sehingga orang lain, orang di masa yang akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Nah ini cukup terbenam di dalam hati saya. Maknanya sangat dalam itu ya. Kita ini hidup, kemudian kalau misalnya tidak bermakna bagi orang lain, tidak ada manfaat bagi orang lain, untuk apa gitu ya. Itu satu. Nah, tetapi kadang-kadang orang kan ada hidup, ya kan, ada bermakna tapi tak terbaca setelah dia meninggal. Nah, kita kenal dengan imam-imam besar kita itu kan dari bukunya ya. Misalnya Imam Syafi'i, Imam Ambali, orang-orang besar yang hidup ratusan tahun yang lalu, dari mana kita kenal? Ya kan? Dari tulisan dia. Nah, misalnya kayak Buya Hamka yang sudah meninggal, kita tidak pernah ketemu dengan Buya Hamka dulu ya mungkin. Tapi karya beliau sampai sekarang itu mempengaruhi orang ya. Karya-karya. Dan banyak lagi buku-buku yang sudah diciptakan, ditulis oleh orang-orang hebat-hebat yang lama. Kita tahunya dari mana? Ya dari tulisannya. Nah, jadi saya berprinsip ya seperti itu, menulislah sehingga orang lain tahu, orang di masa yang akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Hidup di masa lalu itu artinya dalam tanda kutip ada manfaatnya ya. Gitu. Memberikan manfaat gitu, untuk orang lain ya. Iya, benar ya. Untuk dokter sendiri, sebenarnya dokter ingin dikenal sebagai penulis yang seperti apa? Saya ingin dikenal sebagai penulis yang ada manfaatnya, apa yang ditulis itu berguna bagi orang lain. Ilmu yang kita tulis, cerita yang kita apakan bisa jadi pengalaman bagi orang lain. Ya kan, kalau ada ilmu di dalamnya bisa diterapkannya dan untuk kemaslahatan kehidupannya di masa depan. Wah, keren sekali. Dok, balik lagi dalam proses penerbitan buku. Jadi sebelumnya Dok ini pernah menerbitkan buku juga, tapi self publishing ya, seperti itu ya Dok ya? Ya. Dan sampai akhir tahun 2019 dokter menerbitkan buku di Guepedia. Dan dokter sendiri tahu Guepedia dari sosial media. Iya, betul, dari sosial media. Kebetulan saya ada IG. Ya. Oke, Dok, mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman semua bagaimana sih proses dokter dalam proses penerbitan, dari segi kemudahannya atau proses sampai menulis dan diterbitkannya buku. Ya, ini khusus untuk Guepedia ya. Di Guepedia saya acungkan jempol dan saya salut ya. Jadi saya juga sedikit belajar tentang penerbit ini dulu ya. Penerbit A, B, C, D, kemudian ada penerbit mayor, penerbit minor kan, ada IndiHome. Kemudian yang minor ini kan dia banyak juga ya, banyak jumlahnya, dan dia tentu bersaing untuk mendapatkan hati para penulis-penulis muda gitu ya. Dan saya memang mendapatkan banyak kemudahan pada Guepedia ya. Banyak misalnya layoutnya, kemudian ISBN-nya, kemudian banyak lagi yang ditawarkan dan memudahkan bagi seorang penulis muda dan penulis pemula gitu. Kadang-kadang kita kan berpikir dulu nih ya, konsepnya dulu ketika kita masuk ke penerbit pasti berhadapan dengan editor dulu ya. Editor, nah, kalau editor dia mengatakan ini nggak layak, ya masuk tempakan ya. Sehingga nggak pernah terbit. Nah, tapi Guepedia tidak seperti itu ya. Kemudian ya banyak kemudahan yang saya rasakan, sehingga saya nyaman lah di Guepedia. Sebelumnya Dok pernah menerbitkan buku di major publisher nggak? Media lain. Ya. Ya, di media lain ada juga.
Ya. Dok, mungkin dok untuk agar kami bisa meningkatkan kualitas kami ke depannya, adakah saran-saran untuk kami? Ya. Gurupedia? Saya melihat pokoknya Gurupedia oke banget. Ya. Lakukan seperti yang tahun-tahun lalu, bulan-bulan lalu, ya kan? Penerbitan gratis. Ya. Okay. Mudah, yang penting memudahkan, nah, gitu. Nah, kemudian saya lihat respon dari adminnya cukup bagus ya. Ketika kita komunikasi dengan admin, cepat direspon dan ada masalah, solusinya cepat diberikan. Saya salut juga ya. Dan buat teman-teman semua yang kalau kalian tertarik dengan buku Dr. Jantri Akmal ini, kalian bisa order langsung ya dok ya di Tokopedia atau di website kami di Gurupedia, dan nanti kami akan sertakan link link deskripsi di bawah video kami. Gitu. Jadi tadi kan ada 6 buku ya dok ya, ada The Pity of Journey seperti itu, dan saya tertarik dengan buku yang Kada-asoy. Iya. Tips menanggulangi kada-asoy, serangan kada-asoy di pondok pesantren. Iya, itu bisa dijadi ini ya, referensi untuk pesantren-pesantren di Indonesia ya dok ya? Ya, bisa. Bagaimana menanggulanginya? Karena itu menjadi untuk menjadi fenomena juga ya dok ya di pesantren seperti itu ya dok ya? Iya. Oke dokter, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Semoga ilmu-ilmu yang sudah dokter berikan menjadi inspirasi juga buat teman-teman sana yang ya mereka masih kebingungan atau masih belum ragu dengan karyanya seperti itu. Terima kasih dok, selamat berakhir pekan, sehat-sehat selalu ya dok ya. Oke, sama-sama Mbak Nafisa.